Iman kita tuh mau gak mau, setelah ditempa 50 kali, gak mau iman kita pasti maju. Orang baca kitab Kejadian belum sampai Wahyu, itu imannya sudah meluap luar biasa. Dan jikalau hidupmu seperti bentuk bumi yang tidak berbentuk dan kosong, pandanganmu kosong ke depan, rasanya itu tidak ada harapan. Ingatlah, Yesus tetap bisa menciptakan masa depan yang penuh pengharapan. Bapak, terima kasih, mengucap syukur Kau menerima puji-pujian kami yang dari hati umat-Mu sendiri. Biar nama Tuhan selalu ditinggikan di gereja ini dan di hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Sembunyikan kami hamba-hamba-Mu yang melayani di hadapan jemaat, selalu di balik salib-Mu, hingga kami selalu rendah hati dan bersandar padamu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat pagi, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Shalom semua. Nah, saya ajak kita semuanya untuk bersama-sama buka beberapa ayat dulu, lalu kita nanti akan belajar dari Kejadian sampai Wahyu. Yohanes pasal 1 ayat 1 bunyinya begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran, yaitu di ayat 14. Saya jelaskan ya bahwa dari sejak semula Yesus itu segala-galanya. Makanya ada kata-kata pada mulanya adalah firman. Yesus itulah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Allah Tritunggal di sini. Allah Bapa, Allah Putra. Dan firman itu sendiri adalah Allah. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus adalah setara. Ketiganya adalah Esa. Lalu firman itu telah menjadi manusia. Ini cerita tentang bagaimana Yesus Kristus menjelma sebagai manusia. Dan diberi nama Yesus oleh Gabriel. Tapi dari sebelum-sebelumnya, sebelum bahkan ada nama yang diberikan kepadanya. Aku adalah aku, dia adalah dia. Dia itu Alfa dan Omega. Wahyu 1 ayat 8 bunyinya. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Yang Maha Kuasa. Ini bicara tentang Yesus di kitab Wahyu. Alfa dan Omega adalah alfabet Yunani. Jadi boleh dikatakan Yesus itu A sampai Z-nya kekristenan. Yesus itu adalah A sampai Z-nya dari pembukaan sampai penutupan kitab-kitab di dalam firman Tuhan. The Bible is all about Jesus. Alkitab itu semua tentang Yesus Kristus. Tidak ada tentang orang lain. Yang lainnya itu hanyalah figuran lah, termasuk Musa lah, Elia. Kita baca kitab Wahyu juga kan, wah banyak interpretasi. Itu semuanya hanya tambahan. It's all about Jesus Christ. Semua tentang Yesus. Yohanes 5 ayat 39 sampai 40 bunyinya, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, kata Tuhan Yesus, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Yesus menegur orang Farisi dan ahli Taurat pula. Kamu loh selidiki kitab suci bolak-balik, tapi kamu tidak mau datang ke aku. Padahal semua yang tertulis di Alkitab A sampai Z itu tentang saya, kata Tuhan. Saya ingin untuk kita mengerti bahwa Yesus itu menjadi pusat sentralisasi Kejadian sampai Wahyu. If you read the Bible, kalau kita membaca Alkitab, kita mesti ketemu Tuhan Yesus. Yesus dari Kejadian sampai Wahyu, 5 buku dulu yang pertama. Semua ditulis oleh Musa di Gunung Sinai. Sekolah Alkitab dalam sehari ini, semoga saya berdoa Anda bisa melihat Yesus di setiap halaman dan semakin cinta firman Tuhan. Kitab Kejadian, penulisnya adalah Musa di Gunung Sinai dan pesan utamanya ya adalah Yesus adalah pencipta alam semesta dan juru selamat manusia yang dijanjikan. Yuk, kita sedikit sekolah teologi ya. Sentralisasi dari seluruh kitab Kejadian 50 pasal itu adalah tentang Jesus Christ, the Creator. Yesus pencipta. Bukankah tadi kita baca di kitab Yohanes pada mulanya
Kitab Kejadian juga bermula dengan kalimat ini, pada mulanya bumi kosong bla bla bla. Lalu habis itu roh Allah melayang-layang di udara. Kita baca aja ayatnya ya, Kejadian pasal pertama ayat 1 sampai 3. Silakan buka di Alkitab Anda, nggak apa-apa ya. Saya rasa bisa latihan cepat bukanya. Bunyinya begini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Yesus pencipta alam semesta. Yesus itu bukan hanya seorang nabi, seperti banyak orang percayanya begitu. Orang Yahudi malah percaya Yesus hanyalah seorang guru atau anak tukang kayu. Agama-agama lain percaya dia hanyalah tokoh Kristen. Bukan, Jesus is the creator. Pada mulanya adalah firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Di Kejadian pasal pertama, pada mulanya Allah, ayat itu boleh dimunculkan apa-apa, pada mulanya Allah. In the beginning adalah Tuhan. Dan kalau kita tadi baca di ayat yang sama, ayat 3, berfirmanlah Allah, disitulah firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Yesus Kristus yang menjelma sebagai manusia. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Karena Yesus ini seorang pencipta, dan dia sekarang hidup di dalam hidup kita. Aplikasinya apa dalam kehidupan kita? Kita jangan takut kalau hidup kita itu seolah-olah belum berbentuk dan kosong. Kenapa? Kita takut akan masa depan. Pencipta kita hidup di dalam kita. Waktu kita terima Yesus, kita diangkatnya menjadi anak-anaknya. Yesus berkata, supaya kamu ada di dalam aku dan aku di dalam kamu. Wow! Itu gak main-main loh. Kekristenan itu bukan sekedar suatu agama. Tapi sebuah pengalaman yang begitu dahsyat, Tuhan itu tinggal di dalam dirimu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong. Jangan kau takut, jangan cemas, jangan overthinking, jangan gelisah, jangan stres, jangan depresi. Remember this. Your faith, imanmu mengizinkanmu untuk berada di dalam Kristus. Dan karena imanmu, Kristus ada di dalam dirimu. Dia adalah Allah yang sama, Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah. Dari sejak pada mulanya hingga hari ini, Tuhan tidak berubah. Dia itu Alfa dan Omega. Gak heran kalau kita baca kitab Kejadian itu banyak sekali storytelling ya. Cerita Abraham semuanya itu jangan pernah kita tuh lupa. Itu semua itu memusatkan kita pada Kristus. Iman kita tuh mau gak mau. Setelah ditempa 50 kali. Gak mau iman kita pasti maju. Orang baca kitab Kejadian belum sampai Wahyu. Itu imannya sudah meluap luar biasa. Dan jikalau hidupmu seperti bentuk bumi yang tidak berbentuk dan kosong, pandanganmu kosong ke depan, rasanya itu tidak ada harapan. Ingatlah, Yesus tetap bisa menciptakan masa depan yang penuh pengharapan. Yang penting kuncinya di sini, roh Allah melayang-layang. Katakan roh Allah melayang-layang. Yang penting kita itu bangun hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Waktu saya baru bertobat terima Yesus, saya itu gak percaya diri banget. Saya merasa, apa saya itu bisa jadi sesuatu ya? Apakah saya ini suatu hari bisa jadi berguna ya? Apakah besok itu saya bisa sukses ya? Saya umur 18 baru kenal Tuhan. Sebelum kenal Tuhan itu saya mulai stres. Saya pikir, mana mungkin ya, aku tuh apa yang aku bisa ya? Tapi akhirnya saya buat keputusan waktu saya kenal Tuhan. Udah pokoknya saya bangun aja hubungan yang intim dan dekat dengan Roh Allah. Roh Kudus yang ditaruh di dalam hati saya itu, saya benar-benar akan tanda kutip bahasa manusia orangkan. Saya benar-benar akan perlakukan dengan sebaik-baiknya. Asal roh Allah melayang-layang di atas hidupmu. Ya. Saya gak ngerti caranya gimana, saya gak ngeroh rasa Roh Kudus di mana. Tapi waktu saya setiap kali memuji Tuhan, saya sungguh-sungguh, saya gak melek-melek mata lihat kiri kanan. Karena Tuhan bertata di atas pujian. Roh Allah melayang-layang di atas hidupku, ya saya gak tahu gimana caranya. Yang penting pokoknya saya memuji Tuhan, dan saya menyembah Tuhan. Kalau saya memuji menyembah, saya sungguh-sungguh, saya tahu Tuhan ada di atas puji-pujianku. Berfirmanlah Allah, kalau saya baca Alkitab itu sungguh-sungguh. Kalau saya datang ke gereja gak pandang pembicaranya. Zaman dulu, saya tinggal jauh. Indonesia marak dengan kebangunan rohani. Kami itu cuma dapat
Sisa-sisanya remah-remahnya. Ya. Waktu saya jarang sekali ada pembicara luar loh. Tiap minggu itu malahan waktu zaman dulu. Itu hanya gembala sidang kami itu 52 minggu itu 50 minggu. Hari minggu itu hanya gembala sidang saya. Khotbah biasa. Tapi saya tumbuh karena saya serius mendengarkannya. Bagus tidak bagus delivery pembawaannya. Firman itu yang saya dapat. Itu bukan packagingnya, tapi kontennya. Misalnya kalau kita mendengarkan orang menyampaikan firman, tapi nggak jelas, ngomongnya muter gitu. Paling tidak kan dia baca ayat. Ayat itu sendiri kalau diurapi di saat-saat ibadah itu milikku. Itu pengalamanku. Berfirmanlah Allah, sesuatu pasti jadi dalam hidupku. Nggak mungkin nggak. Pasti jadi, jadilah terang. Nggak mungkin tidak. Baca kitab Kejadian itu membuat hati kita itu berapi-api. Karena Yesus itu juru selamat. Yesus itu adalah pencipta. Kejadian pasal 3 ayat 14 dan 15 bunyinya, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu. Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanah lah akan kau makan seumur hidupmu. Ya, FYI ya, for your information, kalau orang itu dikutuk sama Tuhan, dia akan hidup untuk perutnya, udah gitu aja lah. Orang itu mungkin bisa jadi tetap kaya raya secara materi, tapi hidupnya hanya untuk perut dan berapa senti di bawahnya, maaf saya beritahu. Yaitu untuk nafsu. Mau tahu hidup terkutuk itu seperti apa? Tak punya tujuan. Seperti ular yang harus merayap dengan perutnya, menjalar tanah yang kau makan. Hanya perkara-perkara di bumi saja yang dia kejar. Hidup kita nggak seperti itu. Kita hidupnya telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Dari cara hidup sia-sia nenek moyang kita bahkan. Dan aku kata Allah di Kejadian pasal 3, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Perempuan ini bicara tentang keturunan manusia. Makanya Yesus selalu menyebut dirinya anak manusia. Padahal dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Untuk menggenapi suatu janji oleh Allah Bapanya kepada ular. Bahwa akan ada permusuhan antara ular itu, antara Lucifer, antara setan. Dan dengan anak manusia yang akan menebus umat manusia. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan di sini itu bukan kita, keturunan di sini itu seed. Benih, satu orang, satu individu, satu pribadi. Jesus Christ, the prophesied Savior. Juru selamat yang dinubuatkan. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Setan geger otak. Tapi engkau akan meremukkan tumitnya. Yesus memang menderita di kayu salibnya. Dia hancur secara fisik. Tapi dia merebut umat manusia karena penderitaannya. Di dalam hidup ini kita tidak selalu diluputkan dari penderitaan. Buktinya ada banyak sekali orang-orang yang sangat luar biasa imannya mati sebagai martir. The worst that could happen to you, yang terburuk yang bisa terjadi atasmu dan menimpamu, hanyalah tumitmu remuk. Setan bisa mengambil harta kita, bahkan kesehatan kita. Atau orang yang kita cinta. Peperangan rohani itu selalu kadang-kadang ada casualty atau selalu ada korban yang berjatuhan. Wah, ada pukulan balik. Ya kita harus tentang itu, kita harus lawan. Tapi ingat sesuatu, terburuk yang bisa terjadi atasmu hanyalah remuk tumitmu. Sebab secara kekal kau aman. Apapun yang Tuhan telah taruh dalam hidupmu itu tidak bisa dicabut oleh setan. Kita pasti bisa mengalami, kita juga bisa mengalami setback. Di hidup ini kamu akan mengalami berbagai macam pencobaan, tapi kuatkan hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Setan itu sudah geger otak. Makanya hari ini kemenangan ada di pihak orang yang beriman. Amin Bapak Ibu. Kalau Anda baca, saya kasih rangkuman aja nih, survei aja. Kalau Anda baca seluruh kitab Kejadian itu dahsyat banget. Kita akan semakin kuat imannya tahu bahwa Yesus adalah pencipta kita. Dan Yesus adalah juru selamat kita. Kita Keluaran. Ya, sudah lulus nih kitab Kejadian. Coba katakan kanan kiri, sudah lulus kitab Kejadian, sudah dapat sertifikat. Ya, kitab Keluaran sekarang. Penulisnya juga sama, Musa di Gunung Sinai, tapi pesannya agak beda. Tetap Yesusnya. Yesus adalah anak domba Paskah. Ingat itu? Mereka menyembelih domba, makan itu, terburu-buru sebelum keluar dari Mesir. Yesus itulah sebenarnya yang jadi, domba itu hanya simbolnya. Dan darahnya menyucikan kita. Saya itu mengingatkan kita akan kuasa darah Yesus. Yesus adalah anak domba Paskah dan darahnya menyucikan kita. Kita semua tahu kita Keluaran itu terkenal apa sih? Terkenal, ya itulah namanya Exodus kok, keluar itu berarti kan orang, itu bicara tentang orang Israel yang keluar dari Mesir, tanah perbudakan. Wah ceritanya kan dahsyat tuh, membelah Laut Merah. Tapi jangan sampai kita itu tenggelam di dalam
segala macam cerita-cerita aksi. Sebenarnya itu intinya hanya satu. Yesus penebusmu. Dan ketika mereka sebelum keluar dari Mesir, Tuhan memberi mereka satu pengalaman Paskah. Passover sebenarnya lebih tepatnya. Kata Passover itu menyeberang, seperti menyeberangi lautan. Sebelumnya mereka makan domba. Dan makan domba itu harus dihabiskan. Lalu mereka terburu-buru, tergesa-gesa keluar. Bahkan keluarnya tidak tangan hampa. Menjarah orang Mesir akan harta mereka. Kalau Anda renungkan ya, ini luar biasa. Dan ada satu lagi tindakan yang sangat-sangat profetik. Mereka harus ambil domba yang disembelih itu, yang dagingnya dimakan, itu darahnya itu dioles ke pintu. Dan kalau malaikat maut itu melihat pintu-pintu bangsa Israel itu yang sudah dibasuh dengan darah, nggak perlu disiram ya, tapi hanyalah cukup dioleskan, itu dilewatkan. Sehingga yang sulung dari ternak hewan, apalagi manusia yang mati semua di Mesir itu terjadinya atas orang Mesir, bukan atas orang-orang Ibrani. Dan dari ayat ini, dari cerita ini kita pelajari bahwa Yesus itulah yang dinubuatkan. Anak domba Allah sesungguhnya. Mana mungkin sih hewan itu bisa meluputkan kita dari maut? Yesus, darahnya menyucikan kita. Keluaran pasal 12 ayat 3, ayat 7, ayat 12 dan 13 ya. Kita akan baca ayat 3, 7, 12, dan 13 sebagai ayat rangkuman. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga. Catat ini, kalimat ini. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Katakan seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Kita baca kemudian dulu. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Sebab pada malam ini, aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah dengan A huruf kecil, semua ilah dan berhala di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Makanya jangan nyembah berhala. Tuhan jatuhkan hukuman atas berhala, itu berarti nanti Anda juga akan mewarisinya kalau Anda menyembah berhala. Akulah Tuhan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Coba perhatikan kembali di ayat 3 dikatakan, ketika Tuhan berkata pada tanggal sekian, menurut kaum keluarga, yang saya suruh garis bawah tadi, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tuhan itu tidak berniat hanya menyelamatkan kita secara individu. Tuhan ingin ada satu, lalu kemudian seisi rumah tangganya diselamatkan. Itu yang dimaksudkan dengan seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Waktu itu mereka makannya begini, every family makan domba sembelihan itu bersama-sama atau bebarengan. Kita nggak boleh egois, habiskan sendiri. Yesus itu mati bukan hanya for you and me, for them too, untuk mereka juga. Saya jadi ingat kisah para rasul 16 ayat 31, nggak usah dibuka. Percayalah pada Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Engkau dan seisi rumah tanggamu akan diselamatkan. Dalam bahasa Inggrisnya pakai kata you and your household. Bukan hanya rumah, bukan hanya keluargamu. Rumah tangga itu sampai ke pegawai kita, pembantu semua. Bukan hanya flesh and blood. Nah ini mungkin hari ini yang nggak kelihatan. Mungkin karena kita menunda ketaatan. Atau kita tidak punya ekspektasi, atau kita takut ditolak. Atau kita merasa itu nggak mungkin terjadi. Mana mungkin ya, kakek nenekku, itu kan tidak immediate mungkin. Tapi kalau kita itu tidak berusaha, usaha kita itu usaha iman, maka tidak akan kejadian. Karena Tuhan itu tidak pernah paksakan. Sebuah perjanjian itu milik kita, kalau kita menyadarinya. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga itu ngiang-ngiang di saya. Kenapa Yesus berhenti keselamatannya sampai ke satu orang? Kenapa setelah sekian tahun kita kenal Tuhan, saudara kita nggak masuk dalam perjanjian itu. Sampai sekarang mereka belum diselamatkan. Mungkinkah karena Tuhan tidak mati untuk mereka? Tidak mungkin, Tuhan mati bagi semua orang. Mungkinkah mandeknya di kita? Pikirkan baik-baik Bapak Ibu.
siapa yang belum diselamatkan dalam rumahmu? Jangan kita hanya bergereja. Dan gereja tidak boleh puas hanyalah jemaatnya ibadah. Jemaat harus dimuridkan. Dimuridkan soal kehendak Tuhan atas hidup mereka. Dan saya harus menyuarakan. Ya. Karena itu kalau ada anggota keluargamu yang belum diselamatkan, mumpung ini masih Juli, tahun ini belum lewat. Jadikan tahun ini tahun perjanjian, your covenant year. Bukankah ini tahun kemenangan? Bukankah ini tahun berkat? Berkat itu bukan materi. Berkat terbesar itu keselamatan. Berkat internasional bahkan sampai yang jauh-jauh sana. Kita tangkap semua. Coba pikirkan siapa anggota keluargamu. Apalagi yang immediately, yang langsung. Yang belum diselamatkan. Coba pikirkan. Janjilah, kalau Anda baca kitab Keluaran itu Anda pasti akan digugah. Tuhan, save my family. Please save my family. Tema Alkitab itu semua salvation sih, keselamatan sih. Sebenarnya kalau Anda mau lihat secara jujur. Di kitab Kejadian ada kitab Nuh. Kitab Nuh, ya. Gara-gara satu orang punya ketaatan, satu kapal diselamatkan. Yang nggak kena, ada berurusan yang hewan-hewan pun selamat secara fisik. Tapi yang perlu diselamatkan itu manusia yang adalah roh. Kalau hewan mati ya mati. Anjing nggak ke sorga sekalipun Anda sayang. Hewan piaraan Anda, ikan koki itu yang mata-matanya, koi yang mata gede-gede itu mati-mati ya mati. Manusia mati nggak mati soalnya. Manusia mati itu ke neraka atau ke sorga. Rohnya itu hidup selamanya. Keputusannya itu berlaku di hidup ini. They must know Jesus. Dan kita nggak boleh biarkan mereka ya. Sudah, mereka pokoknya penting percaya Tuhan. Percaya Tuhan tuh, kalau kau selidiki nggak semua orang loh sungguh-sungguh ngaku-ngaku percaya itu percaya sungguhan. Aku Kristen tapi kalau ditanya semua agama sama saja. Ya podo aja, berarti bukan. Itu sama dengan berkata aku Kristen tapi aku rasa Tuhan itu bohong. Loh, gimana sih? Yesus kan berkata aku satu-satunya jalan. Kan sana tinggal percaya atau menolak. Nggak bisa berkata aku Kristen tapi semua agama sama. Itu sama dengan berkata aku percaya Yesus tapi aku nggak percaya perkataannya. Come on lah. Jangan bipolar iman. You see, kita harus memperjuangkan keselamatan. Bukan berarti ajari mereka doktrin. Bukan. Preach the right gospel. Sampaikan berita firman. Kalau yang mau perlu dibaptis, baptis tenan. Jangan tengah-tengah jalan. Aku gak usah baptis, aku pokoknya percaya Tuhan, yang penting hatinya. Jangan kau tawar. Terima Tuhan itu artinya menerima otoritasnya. Terima Tuhan itu berarti menerima dia sebagai Tuhan. Rajamu. Perkataannya yang jadi di hidupmu, bukan pikiranmu. Bukan opini manusia di sekelilingmu. Kitab Keluaran mengajarkan pada kita tidak ada jalan tengah. Tidak ada orang bisa gentayangan. Dia berada di tengah-tengah Laut Merah yang jadi kering itu. Dia di situ dan rasa nyaman. You pass over. From this side to the other side. Dari sisi ini ke sisi sono. Kau menyeberang. Apapun resikonya untuk kau menyeberang. Dikejar sama Mesir. Apapun bahayanya. Kau tempuh. Sebab salib itu jembatan. Kau harus menyeberang. Amin Bapak Ibu. Ini menjadi mengingatkan kita. Kalau saya baca Keluaran itu, hati saya tergugah Tuhan. Siapa lagi yang belum? Puji Tuhan dalam hidup kami ini mengalami kemajuan setelah immediate family, keluarga satu persatu. Dalam kehidupan kami melihat orang-orang yang bersentuhan dengan kami, apalagi yang di rumah, satu persatu pun kenal Kristus. Saya nggak mau jadi orang yang jago mimbar. Saya akan melakukan dulu apa yang saya khotbahkan. Belum 100% berhasil semua mau. Tapi kami mengalami kemenangan-kemenangan yang sangat-sangat mutlak. Ya, kami mengalami kemenangan-kemenangan yang nyata. You know, I take God at His word. Saya benar-benar mengambil perkataan Tuhan dan mempercayainya. Saya berdoa supaya kita semua, anak-anak Tuhan di tempat ini, di gereja yang saya gembalakan, kita menjadi pelaku firman. Kalau bukan Anda, siapa lagi? Kita harus lakukan sesuatu, Bapak Ibu. Amin. Ya, kitab Imamat. Luar biasa loh, kitab Keluaran juga sudah kelar, beres. Wih, Keluaran itu sampai berapa ya? Saya tuh ingat setiap buku Alkitab itu sampai berapa pasal. Mostly saya sebagian besar saya ingat. Ya, semuanya ini kitab-kitab yang ini panjang-panjang semuanya, tapi indah sekali kitab Keluaran ya. Masuk kitab Imamat. Penulisnya tetap Musa. Dan pesannya adalah Yesus adalah perantara kita dengan Allah.
dan imam besar kita di sorga. Ini ada hubungannya mirip sama kitab Ibrani, ya. Tetapi ini versi perjanjian lama. Kitab imamat itu namanya imam. Ini kitab priesthood. Kalau dalam bahasa Inggrisnya Leviticus, dari kata Levi. Levi itu bukan jeans. Levi ini artinya Lewi. Yesuslah imam sesungguhnya, tapi dari keturunan dari jalur Melkisedek, bukan dari jalur tribe atau bukan dari jalur suku. Yesus itu bukan diangkat secara tradisional. Tapi Yesus itu by anointing, namanya Mesias. Makanya jangan kita kira bahwa, oh kita itu lahir Kristen otomatis. Papaku melayani Tuhan, otomatis. Setiap kita itu harus benar-benar diurapi Tuhan. Yesus adalah perantara kita. Dialah imam sebenarnya. Masuk kitab imamat ini, orang berkata bisa boring. Sebenarnya enggak. Kalau Anda baca itu luar biasa. Ya. Dia itu imam besar kita di sorga. Dia lebih dari Harun. Kita baca ayatnya ya. Ayatnya ada di Imamat pasal 16 ayat 3 sampai 6. Lalu ayat 15. Beginilah caranya Harun masuk ke dalam tempat kudus itu. Perhatikan, Harun ya, imamat manusia aja. Coba lihat. Yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa. Sembelih lembu itu mahal ya. Always give your best to God. Tidak boleh masuk ke hadirat Allah tangan hampa. Bawa hidupmu sungguhan sebagai persembahan. Kalau masuk menghadap Allah itu nggak boleh asal-asalan. Makanya juga jangan telat-telatan kalau kita datang ke gereja. Kita nganggap Tuhan itu apa? Pejabat aja kita nggak gitu. Dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Ia harus mengenakan kemeja lenan yang kudus. Dan ia harus menutupi auratnya dengan celana lenan. Jadi untuk Harun itu masuk ke hadirat Tuhan. Dia masuk itu bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk mewakili umatnya. Dia itu harus membawa korban penghapus dosa. Kalau ada dosa yang dia sadari itu harus diselesaikan dulu. Lalu ada korban bakaran. Korban bakaran itu bukan korban penghapus dosa, by the way. Korban bakaran itu adalah persembahan sukarelanya. Paham ya? Kita itu sama Tuhan tidak boleh pas-pasan, yang penting aku tidak dosa. Bukan. Apa yang kau bisa persembahkan untuk Tuhan? Ini sudah menjadi standar yang jauh dikompromikan nowadays di dunia. Gereja pun tidak tertantang jemaatnya. Pokoknya datang aja. Tapi di gereja yang benar-benar menjalankan amanat agung, pasti akan menantang setiap jemaatnya untuk sungguh-sungguh mempersembahkan hidupnya. Bahkan talentanya untuk Tuhan. Mereka gak hanya memberikan penghapus dosa, tapi juga korban bakaran. Ya. Lalu dia untuk bisa pelayanan ya, dia harus pakai baju dalam, celana lenan. Maaf ya, celana dalam lenan. Untuk menutupi auratnya. Tuhan tuh sampai urusi bagian dalammu. Jangan hanya kau berikan talenta. Misalnya kita hanya bisa khotbah, kita bisa main musik, kita bisa ngasyer. Tuhan tuh cek sampai, maaf ya, sampai cawatmu. Apakah kau hidup kudus di area itu? Paham ya? Harun mau masuk aja. Sampai celana dalam lenannya itu diurusi. Dia tidak Tuhan. Have you been holy? Yang penting pokoknya kan show kan. Yang penting pokoknya kan saya bisa menunjukkan suatu show yang takjub yang membuat semua orang jadi mengagumi. Tuhan tidak mengagumimu dan mengagumiku. Tuhan mau melihat apakah kita the real deal, apakah kita genuine, apakah kita itu sungguh-sungguh. Dan ini adalah standar moral yang sudah jatuh. Orang lebih cenderung melihat itu bukan pada buahnya, tapi pada daunnya, apakah daunnya bagus. Gereja itu mesti harus kudus. Saya nggak bisa setelah saya adakan minum-minum, lomba minum-minum, kemarin hari Sabtu, lalu hari Minggu ini saya pelayanan. Kalau kita jatuh minggu itu cepat bangkit, tapi kalau itu jadi patron, kita harus milih, mau pelayanan atau mau minum-minum. You pilih satu, tinggalkan yang satunya. Sebab Tuhan tidak berkenan kita masuk dengan celana dalam kotor. Ini bukan soal fisik,
tapi soal moral dan secara rohani. This is amazing. Makanya itu yang benar-benar bisa menguduskan kita. Imam seperti apa sih yang sempurna? Ya Yesus. Yesus itu tanpa dosa. Makanya kalau Yesus yang jadi DPR kita, perwakilan kita di sana, pasti Yesus itu memperjuangkan kita dan pasti suaranya didengar oleh majelis sorga. Karena Yesus tanpa dosa. Tapi kalau kita ikut Yesus, kita harus belajar dari Yesus. Berarti kita pun harus belajar kudus. Kuduslah Tuhan. Kuduslah kamu. Karena aku yang memanggilmu kudus. This is amazing loh. Tuhan tuh tidak memberikan dirinya dipermainkan. Ini kalau kita baca ya kitab Imamat ya. Celikkan mata kita jadi melihat indahnya kekudusan. Kekudusan itu bukan keharusan. Kekudusan itu indah. The beauty of holiness. Without holiness, tanpa kekudusan, kau tidak bisa lihat Tuhan. Jangan kau harap kau akan melihat Tuhan dalam pernikahanmu, dalam keturunanmu. Jangan harap kau akan melihat Tuhan dalam pelayananmu. There will be no power. Kau tengking setan ketawa kau tengking. Kita bisa pakai semua bahasa asli Ibraninya. Apa itu kesembuhan, Yehovah Rafa, semua. Tak ada seorang pun akan sembuh. Unless you live a holy life before me. My name, namaku akan menjadi berkuasa dalam hidupmu. Mari kita belajar dari imamat kita. Tapi kita nggak datang langsung suci. Kita minta disucikan oleh Dia. Makanya Tuhan Yesus itu kalau mewakili saya dan Anda di sorga, aman Bapak Ibu. Karena Dia tidak membawa darah lembu masuk ke hadirat Bapak. Dia membawa darahnya sendiri. Saya sih nggak mau diwakili dengan hewan. Hewan loh nggak lebih tinggi kastanya dari saya. Hewan kalau semuanya disembelih untuk saya, mana bisa ampuni dosa saya? Kecuali ada orang yang lebih tinggi dari saya, hidupi hidup saya, mati di tempat saya tanpa dosa untuk katrol saya, untuk tebus saya, untuk kasih saya kesempatan baru. Dan saya yakin, kenapa saya percaya Yesus? Ada orang tanya sama saya, karena Yesus paling masuk akal. Imanku tidak buta, imanku mendengar, tapi mataku tidak, mataku melihat. Imanku dari pendengaran, tapi saya tidak buta. Saya percaya Yesus, karena Jesus is the only. Tidak ada, dimanapun juga kau cari. Tidak ada yang seperti Yesus. Kenapa saya percaya dan ikut Yesus? Karena Dia yang paling masuk akal. Kematian itu fair untuk saya. Meskipun saya tidak pernah lihat Yesus, saya hanya dengar Injilnya dan saya baca firman-Nya. Tapi selama 33 tahun saya kenal Tuhan, tidak pernah sekalipun Tuhan itu berbohong sama saya. Tuhan tidak pernah kasih saya harapan palsu, kamu ikut aku pasti enak semua, tidak pernah. Tuhan itu paling terus terang. Dan Tuhan itu permintaannya cengli-cengli dalam kehidupan saya. Masuk akal. Saya tidak mau tinggalkan Yesus sampai saya mati. Saya tidak mau tinggalkan Dia. Yesus adalah perantara saya dengan Allah. Allah Bapa. Saya tidak mau diwakili siapapun juga, percayalah. Saya tidak mau diwakili di hidup ini maupun di mati saya. Saya tidak mau diwakili siapapun kecuali Yesus. Kalau saya diwakili yang lainnya, cilaka saya. Dan Dia adalah imam besar saya di sorga. Ya, lanjut lagi. Ia harus menutupi auratnya dengan celana lenan dan ia harus memakai ikat pinggang lenan dan berlilitkan serban lenan. Serban itu di sini, pikiran kita. Itulah pakaian kudus yang harus dikenakannya. Sesudah ia membasuh tubuhnya dengan air. Dan umat Israel, ia harus mengambil 2 ekor kambing jantan untuk penghapus dosa. Ini Harun disuruh gini. Dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Kemudian Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri. Ya inilah kalau manusia yang wakili kita. Pendeta bisa wakili Anda, gembala Anda bisa. Tapi sebatas saja. Pendeta kami ini hanya berhenti imamatnya sampai kami mati. Ya, misalnya kalau kami tidak ada, kami sudah bisa mewakili Anda. Kami hanya bisa melayani sebatas talenta karunia yang Tuhan berikan. Dan itu pun tidak bisa sepenuh waktu. Ya. Untungnya kalau Anda tidak berdoa dalam nama kami, kalau dalam nama kami, pas kami tidur, kami tidak mendengar. Tapi dalam nama Yesus dia tidak pernah tertidur. Banyak hamba-hamba Tuhan luar biasa di masa lalu. Sekarang orang-orang juga tidak mendengarkan khotbah mereka di YouTube karena mereka sudah meninggal. Orang cari next yang baru. Bedanya apa imamat manusia dan imamat Tuhan? Tuhanlah yang mengangkat dan menurunkan hamba-hambanya. Tuhan tetap di singgasana. Makanya itu selama Anda melihat ada pemimpin yang baik, imamat manusia, imamat rajani, yang bisa mewakili Tuhan, meskipun tidak sempurna. Kejarlah, ambil kesempatan itu untuk membangun hubunganmu pribadi dengan Tuhan Yesus. Jangan jadi manja. Jangan jadi bergantung penuh.
Tapi pakailah inspirasi mereka, kata Paulus, follow me as I follow Christ. Ikuti aku seperti aku ikut Kristus. Cepatlah dewasa. Harun sih gak sempurna. Untuk dia masuk ke hadirat Allah, dia sendiri jadi pelan, jadi lemot. Karena dia harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi dirinya sendiri. Nah ini Yesus tidak perlu, Yesus tanpa dosa soalnya. Makanya itu kalau kita doa dalam nama Yesus itu langsung ya dan amin. Meskipun jawabannya menurut waktu Tuhan, tetapi tidak ada kelemotan. Tuhan itu tidak ada buffering. Karena kalau Tuhan, kita doa dalam nama Yesus, itu doa langsung ke Bapa. Why? Karena Yesus tidak perlu pembasuhan dosanya sendiri dulu. Makanya kalau kita minta ampun sama Yesus, ampun maafkan itu, kita langsung diampuni. Karena Yesus tidak perlu terima pengampunan dulu. Karena Yesus tanpa dosa. Karena dia bisa langsung fokus padamu. Dan pada kebutuhanmu. That's the power of praying in Jesus' name. Dia mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Harun kalau masuk, harus gitu. Makanya itu, kita kalau mau pelayanan nih, seperti saya begini ya. Persiapannya sebelum hari Minggu begini. Saya berdoa dulu, Tuhan, sucikan, kuduskan, layakkan. Bukan berarti hidup dalam dosa ya. Sekalipun kami tidak hidup dalam suatu dosa yang disengaja. Atau yang disadari. Kami tetap harus datang ke Tuhan. Mungkin bisa jadi waktu doa tuh 15 menit pertama itu pemberesan dulu hatinya. Yesus gak akan ada pakai 15 menit, 20 menit pendahuluan itu Yesus gak ada. Yesus tuh langsung fokus padamu. Karena dia adalah imam yang sempurna. Powerful gak? Kami ini imam-imam kecil, pemimpin-pemimpin, papa mama dalam keluarga. Kami ini hanyalah asistennya Yesus. Yesus tidak perlu dibantu, yang perlu dibantu itu you. Nah kalau bayangin semua kita tidak ada hamba Tuhan yang kita lihat, semua orang berkata, aku yang penting cuma lihat Yesus. Really? Secanggih itukah iman kita? Kita merem, tidak lihat siapa-siapa, tidak ada patron, kita itu bisa jadi sempurna. Kamulah besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Kami itu ditaruh di tengah-tengah Anda, rasul, nabi, guru, gembala, dan penginjil itu ditaruh di tengah-tengah Anda sebagai jawatan-jawatan untuk mengingatkan Anda pelayanan Kristus itu seperti apa. Tidak ada orang berkata, aku datang gereja cuman, aku pokoknya yang penting lihat Tuhan. Nggak lihat siapa-siapa, nggak bisa. Anak kecil aja lihat papa mama, sekalipun suatu hari, papa sesungguhnya adalah Bapa kami di dalam sorga. Tapi mereka harus didapat patron dulu, ayah, ibu itu ada perannya. Imam-imam manusia itu ada gunanya. Untuk membantu, bukan membantu Tuhan, tapi membantu kita. Tapi sebenarnya semua itu hanya bayangan, wujud sesungguhnya itu Yesus. Nanti kalau kita baca misalnya kitab Imamat, turn your eyes upon Jesus. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Ku arahkan mataku pada Yesus. Ku lihat indah wajah Tuhan, dan sekelilingku pun menjadi pudar di dalam sinar kemuliaan. Terjemahan bebas ya, saya atau bahasa Indonesianya kayak gitu enggak. Lalu ia menyuruh menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu. Coba lihat ya, dan membawa darahnya. Darahnya siapa? Darahnya domba jantan masuk ke belakang tabir. Katakan bawa darah, masuk belakang tabir. Itu loh, tabir itu yang disobek itu loh waktu Yesus mati, Jumat Agung. Itu loh, gordennya bait suci yang robek dari atas ke bawah. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu, seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan, yakni ia harus memercikannya ke atas tutup pendamaian, dan ke depan tutup pendamaian itu. Imamat 16 ayat 15. Dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Bedanya sama Yesus, Harun bawa, setelah basuh-basuh dirinya, Harun harus mandi dulu lah. Kita mau melayani Anda itu harus mandi dulu, dan bolak-balik sama Tuhan itu terus ditegur. Hamba Tuhan tidak pernah ditegur sama Tuhan waktu salah. Itu pandir. Anak Tuhan tidak pernah didisiplin kalau salah. Itu anak kurang sah. Tapi kami harus ditegur. Yang paling sempurna di antara manusia pun ditegur bolak-balik. Tapi Yesus tidak perlu. Harun itu harus basuh. Setelah basuh, dia bawa darahnya hewan di dalam ruang maha suci. Umat tidak boleh ikut. Kalah kalau Yesus bawa darahnya sendiri. Di belakang tabir itu, kasih ke Bapa. Aku sudah beli mereka. Asal mereka nurut sama aku akan bentuk. Kau jangan hukum mereka ya Bapa. Ampuni mereka. Kasih mereka kesempatan. Powerful.
He brought his own blood. Alkitab tidak menjelaskan apa saja yang Tuhan Yesus lakukan ketika 3 hari sebelum dibangkitkan. Selama 3 hari sebelum dibangkitkan, Jumat, Sabtu, Minggu kan. Tapi saya hanya bisa bayangkan kalau dari kitab Ibrani campur imamat. Yesus membawa darahnya seperti imam memercikannya setiap perabot sorga. Untuk tempat kita berpijak, waktu kita berbahasa roh, berdoa, waktu kita itu sembahyang di hadapan Tuhan. Kita langsung masuk dalam musyawarah yang kita tidak boleh dulu masuk di dalam sana. Karena Adam tertendang keluar gara-gara dosanya. Sekarang kita dipulihkan di hadapan Allah. He brought his own blood. Makanya itu dia paling takut. Darah Yesus itu bukan suatu kata-kata keramat. Tapi dulu waktu zaman-zaman saya masih dulu awal-awal kenal Tuhan itu kan masih bergumul ya. Itu diserang setan bolak-balik itu, kalau saya diserang itu tiba-tiba itu digerakkan hati saya. Saya ingat waktu itu saya ditindih. Tidak bisa ngomong apa-apa. Yesus gak bisa, dalam hati saya. Darah Yesus itu saya bilang darah Yesus, lari semua itu terbirit-birit itu setan. Gak kembali lama sekali. They're afraid of the blood of Jesus. Darah perjanjian itu powerful sekali. Jangan dijadikan jimat ya, atau keramat. Tetapi kalau Anda berdoa boleh itu disinggung supaya mengingatkan kemenangan. Saya kalau berdoa untuk anak-anak saya juga, saya berdoa Tuhan Yesus tutup bungkus dengan darah Yesus. Tempat usaha Anda tutup bungkus dengan darah Yesus. Nggak usah pakai jimat ini itu. Pegangannya apa, ilmu, ngapain. Semua itu cupu dibanding dengan darah Tuhan. Nggak usah kita itu juga semprot dengan semua minyak. Semua toko kamar kita nanti ada yang kepleset gimana. Just believing that the blood has bought you. Telah membelimu. Telah menebus dan membeli tempat bisnismu. There is power in faith. Ada kuasa dalam iman. Amin Bapak Ibu Saudara. Sudah selesai lo imamat luar biasa. Anda langsung lulus sekolah teologi ya. STH semua. Bilangan. Bilangan ini numbers, angka. Jadi angka itu penting. Jangan percaya orang berkata, angka nggak perlu. Kenapa gereja ngejar angka, ngejar jumlah manusia itu perlu. Bilangan itu artinya numbers atau angka. Penulisnya juga Musa, tapi di dalamnya ini ada pesan. Yesus adalah tiang awan pada pagi hari dan tiang api pada malam hari. Penuntun hidup kita. Kalau sebenarnya di balik tiang awan, tiang api itu siapa sih dalam cerita Bilangan? Itu Yesus. Itu betul-betul teofani dalam bahasa teologinya. Artinya penampakan Tuhan secara fisik. Ini di kitab Bilangan ada 2 hal, sebenarnya 1 tiang, itu untuk menyelubungi sesuatu atau seseorang yang hadir di dalamnya. That's Jesus Christ di kitab Bilangan. Dia itu bisa pas ya, Tuhan itu selalu persis yang kita butuhkan. Kalau dia pada waktu pagi atau siang hari apalagi, bayangin itu wilderness atau itu adalah padang gurun. Kalau Tuhan salah penempatan, pada waktu siang hari jadi tiang api di padang gurun, mereka semuanya sunburn dan mati. Tiang awan loh. Tuhan tuh tahu yang kau butuhkan. Di hari panas Tuhan kasihmu sejuk. Tapi di hari-hari dingin, kalau Anda pergi ke tempat-tempat yang sifatnya padang gurun, itu siangnya panas setengah mati, malamnya dingin luar biasa. Dia tuh selalu anjlok begitu, namanya padang pasir. Malam hari, tiang api, tempat perapian yang hangat untuk umat Tuhan. Yesus itulah. That's Jesus. Tiang awan, tiang api. Dan hari ini tetap sama. Yesus adalah penuntun hidup kita. Dan dia itu selalu pas. Coba lihat Bilangan 9 ayat 16 sampai 18. Demikianlah selalu terjadi. Awan itu menutupi kemah. Dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan, orang Israel berangkat. Dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Kalau Anda baca ya, hari-hari ini saya lagi baca kitab-kitab ini. Itu perabotan yang disuruh buat, patronnya diberitahukan Musa. Tuhan itu ajari semua perabotan itu selalu nanti akan ada ringsnya, akan ada cincinnya, lingkarannya. Untuk masuk tongkat untuk mengangkat atau menjunjung perabotan-perabotan itu. Tuhan itu buat perabotan itu portable, mobile atau mobile untuk bisa bergerak. Karena Tuhan itu rindu selalu mengikuti traveling umatnya. Allah kita itu bukan Allah berhala. Allah kita itu Allah yang hidup dan bergerak. Dan dia selalu mengikuti kita sambil kita ikut dia.
Dia itu penuntun kita. Saya suka sekali Bilangan 9 ayat 16 dimulai dengan kata, demikianlah selalu terjadi. Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah gagal, selalu menuntun hidup kita itu pas yang kita butuhkan. Mungkin kita sering kali kecewa karena apa yang kita inginkan belum diberikan. Tapi dalam hal kebutuhan, apalagi kebutuhan rohani, Tuhan tidak pernah gagal. Yang kita inginkan Tuhan tidak manjakan. Kadang diberi, kadang tidak. Tetapi yang kita butuhkan selalu ada. Demikianlah selalu terjadi. Tuhan itu penuntun hidup kita. God moves. Tuhan itu bergerak bersama dengan kita. Doa saya setiap hari dalam gereja, untuk gereja ini adalah selalu, Tuhan, kalau Engkau tidak jalan di depan, jangan suruh kami kemana-mana. Kalau Engkau suruh kami untuk menyelesaikan satu visi misalnya, mendirikan 1000 gereja lokal dan Engkau berjalan di depan, kami akan melihat kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda baca kitab Bilangan itu amazing. 2 hal yang amazing. Anda melihat tuntunan Tuhan, 2 pemberontakan orang Israel. Aduh, menggerutu terus. Kadang-kadang kalau saya marah ya baca itu, oh gini, tiba-tiba saya malu. Soalnya itu sangat-sangat saya sekali. Kita dikit-dikit aduh, dikit-dikit mati aku. Persis lah sama bangsa Israel. Kami mati di padang pasir ini. Kenapa kami tidak mati di Mesir saja? Persis sami mawon, sama saja. 2 hal yang amazing kalau saya baca di kitab Bilangan adalah kasih karunia Allah dalam menuntun kita. Kalau Anda baca kitab Bilangan ya, tidak bisa tidak. Bisnis hidupmu akan mengalami tuntunan. Rumah tangga Anda akan mengalami tuntunan. Parenting Anda akan mengalami tuntunan. Saya baca kitab Bilangan itu rasanya mau embuh, mau tambah-tambah. Kitab Ulangan, wah luar biasa sampai ke kitab terakhir. Penulisnya tetap Musa di Gunung Sinai. Tujuannya Yesus adalah seorang nabi seperti Musa yang membimbing hidup kita. Tentunya kitab Ulangan itu terakhirnya bukan Musa yang menulis ya. Mungkinan ditambahi Yosua, soalnya Ulangan 34 itu kematian Musa. Masa dia udah mati, dia bisa tulis kematiannya. Ya, kematian Musa bagaimana. Tapi sebagian besar itu Musa. Yesus adalah seorang nabi seperti Musa yang membimbing hidup kita. Ini kitab leadership banget. Tapi kata ulangan itu berarti mengulangi, repetisi. Indahnya Alkitab itu tidak pernah redundant, tidak pernah itu boring, tidak pernah itu membosankan. Kitab Ulangan mengulangi, review, atau summary, atau merangkumkan apa yang sebelumnya terjadi, tapi dari sudut pandang yang berbeda. Tuhan itu saking kayanya, nggak bisa dilihat cuma dari satu sudut pandang. Kita mau lihat Tuhan dari 45 derajat, 90 derajat, 1 derajat, 1000 derajat, kita akan belajar sesuatu yang baru. Kitab Ulangan itu dahsyat. Penulisnya Musa tentunya, kita baca Ulangan 18 ayat 17-18. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini. Tuhan berjanji sama Musa, nanti akan ada seorang nabi. Nabi ya, sebenarnya adalah anak Allah yang maha tinggi. Akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau, seperti Musa. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Yesus itu lebih baik dari Musa. Musa itu seorang hamba yang setia menjadi manajer rumah Allah. Tapi Yesus adalah anak Allah dalam rumah itu. Dia adalah seorang nabi seperti Musa. Kalau Anda baca kitab Ulangan, cara Musa mimpin mereka, syafaat ketika mereka itu hatinya salah. Saya diingatkan akan Yesus, seorang nabi yang seperti dia nanti akan dibangkitkan. Dia bukan seorang nabi saja. Kalau Anda baca kitab Ulangan, Anda bisa merasakan the leadership of Jesus. Kepemimpinan Yesus over his people, di atas umatnya. Tapi bedanya, Musa pernah membunuh, Yesus tidak berdosa. Betapa indahnya kepemimpinan Allah dalam kehidupan kita. Sadarkah Bapak Ibu Saudara, bahwa hidup kita tidak tergantung apa kata orang, tapi hidup kita tergantung firman Tuhan.